Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang ini, pada hari yang mulia ini, kita masih dapat bersama-sama berkumpul di Masjid Ukhuwah Islamiyah kampus Universitas Indonesia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tentu itu adalah taufik, hidayah dan karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Sholawat teriring salam marilah kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, junjungan kita, idola kita semua, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berdirinya khatib di sini tak lain tak bukan untuk mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi dan juga mengajak jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan, kita perdalam dan kita pertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kedudukan kita di sisi Allah menjadi lebih mulia sebagaimana difirmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan meningkatnya iman dan takwa kita, maka posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih mulia dibanding hamba-hamba yang lainnya. Maka marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi dan menghindari larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut di suatu malam, riwayat yang umum pada malam 27 Rajab, Allah perjalankan dari Mekah menuju Al-Aqsa Palestina atau Baitul Maqdis. Lalu dari Baitul Maqdis Allah perjalankan lagi beliau baginda Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh melalui langit pertama. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam. Lalu naik ke langit ketiga, di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam.
lalu ke langit kelima bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam, dan sesampainya di langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana kondisinya ketika itu Nabi Musa sedang menangis karena merasa umat baginda Nabi Muhammad SAW datang kemudian, tapi jauh lebih banyak yang Allah kehendaki masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sampainya baginda Nabi Muhammad SAW ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan bapak para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya sampai di situ saja, Allah juga perjalankan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, lalu ke Baitul Ma'mur, di mana Nabi langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang oleh-olehnya sampai hari ini kita laksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Yang mana awalnya akan diperintahkan sholat 50 waktu, tapi Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya diringankan sampai 2 kali hingga turunlah perintah sholat 5 waktu seperti sampai sekarang hari ini kita laksanakan, yaitu sholat subuh, lalu sholat zuhur, kalau hari Jumat kita sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut tentu sangat populer hari ini, tapi pada hari tersebut dikisahkan bahwa baginda Nabi setibanya di Mekah, banyak umat yang tidak mempercayai peristiwa tersebut. Bahkan ada sebagian umat yang kemudian murtad, kembali kepada kekafiran. Maka muncullah sahabat yang paling utama dari beliau, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar datang langsung membenarkan apa yang dilalui, apa yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW tersebut. Beliau langsung mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Apakah yang hanya tentang berita Baitul Maqdis? Aku tidak percaya. Kira-kira seperti itu statement dari Abu Bakar. Maka dari kesaksian tersebut, Abu Bakar telah dijuluki dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Artinya adalah Abu Bakar yang sangat jujur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suatu yang khas dari peristiwa Isra Mi'raj adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah Durus Walibar jadi 1 halaman 54 menjelaskan bahwa Nabi melaksanakan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat. Karenanya sebuah keharusan bagi tiap-tiap muslim ketika menghadap atau mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Dengan sholat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsunya, sehingga malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci maki orang lain, malu untuk berbuat bohong dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Justru sebaliknya, dia akan lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi mengagungkan keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dapat menjadi makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah atas sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sholat tidak hanya sebagai tiang agama, tetapi sholat juga merupakan bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada itu, sholat adalah kebutuhan bagi kita manusia, dan juga sholat memiliki banyak sekali manfaat, baik untuk diri kita di dunia ini ataupun untuk diri kita kelak di akhirat nanti. Sebagaimana contoh gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan,
memiliki banyak sekali manfaat, baik untuk kesehatan fisik kita ataupun mental kita, baik untuk kesehatan jasmani kita ataupun kesehatan rohani kita. Sebagai contoh, takbiratul ihram, gerakan takbiratul ihram yang kita lakukan bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah dan juga getah bening. Penelitian lain melakukan bahwa gerakan rukuk yang kita lakukan bermanfaat untuk mengurangi resiko sakit punggung dan juga osteoporosis. Sujud yang kita laksanakan meningkatkan aliran darah kita ke otak yang dapat mengurangi resiko sakit kepala, tekanan darah tinggi dan juga pendarahan pada otak kita. Lalu i'tidal yang kita laksanakan akan merelaksasi otot leher dan juga kepala kita serta meningkatkan sirkulasi darah. Tasyahud yang kita laksanakan membantu mengatur aliran darah bagian bawah kita. Lalu gerakan salam dan juga gerakan menengok ke kiri dan ke kanan menghindarkan kita dari serangan migrain dan juga sakit kepala lainnya. Kurang lebih seperti itu manfaat daripada gerakan-gerakan sholat secara fisik untuk tubuh kita. Tentu manfaat yang lain sangat banyak sekali, di mana gerakan sholat juga dapat meningkatkan keseimbangan dan juga koordinasi tubuh kita, serta meningkatkan fleksibilitas tubuh kita. Manfaat lain dari sholat adalah menjaga kesehatan mental kita, meningkatkan kualitas pernafasan, mendukung kesehatan pencernaan, meningkatkan disiplin dan juga konsistensi karena sholat dilaksanakan secara berulang-ulang dan setiap hari dilaksanakan 5 waktu. Juga sholat bermanfaat untuk mendorong gaya hidup kita lebih aktif karena sholat merupakan gerak-gerakan yang teratur yang kita laksanakan setiap harinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak manfaat sholat, maka sholat pasti akan membawa kita menjadi sehat secara fisik, secara jasmani ataupun rohani, dan juga sholat pasti akan menyelamatkan kita di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Karena sholat merupakan perintah Allah kepada kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kiranya khutbah Jumat ini semoga kita dapat menjadi hamba Allah yang senantiasa mendirikan sholat dan merasakan manfaat-manfaat sholat yang akan mengantarkan kita menjadi hamba, menjadi manusia, menjadi makhluk yang selamat di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasalat aynun bi nadar wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
الصالحين في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العطيات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله